Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau tangan tak bisa berjabat di tengah pandemi, silaturahmi harus tetap terjaga di dalam hati. Semoga di hari yang suci ini menjadi awal kemenangan kita dalam melawan pandemi COVID-19. Saya Ade Yasin, Bupati Bogor, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Halo, kembali lagi sama gua Putra Usa. Hari ini gue pengen ngajak kalian ngobrol, sharing santai tentang kemarin behind the scene dari produksi gua Greeting Bupati Kabupaten Bogor. Dan juga kemarin itu sekaligus syutingnya HUT Bogor. Jadi ucapan HUT Bogor dari Ibu Ade Yasin. Nah, di sini itu yang pengen gue share, semoga bermanfaat buat kalian karena pengalaman seperti ini tuh penting sebenarnya buat kalian videografer, karena apa yang kalian pelajar kadang di sekolah atau di kampus itu akan banyak lebih kompleks lagi di lapangan sob. Jadi banyak banget permasalahan yang harus kalian atasin, dan itu butuh pengalaman, butuh ketenangan, karena tanpa itu semua pasti kalian akan semakin kacau. Nah, di syuting ini sebenarnya banyak tantangan buat gua, karena di mana syuting ini sekitar 8 hari sebelum hari H. Jadi ini kan greeting Idul Fitri ya. Nah, itu nggak salah hari Sabtu apa Jumat gitu, gue tiba-tiba dikabarin, Om Putra, untuk greeting Ibu Ade Yasin kayaknya jadi, dan syutingnya hari Selasa. Waduh, mepet banget. Dan itu gue diminta full semuanya, ngedirectnya, terus kameramennya dan editingnya gue juga, dan bahkan konsepnya terserah gue juga, dialognya pun diminta gue yang buat, karena ucapan HUT Bogor dan Idul Fitri itu ada dua, jadi ada dua naskah yang harus gue buat. Gue bingung gitu ya kan, karena memang protokolnya apakah nanti dipakai ibu apa tidak, tetap kalian harus buat, itu sudah protokolnya. Ya udah, gue akhirnya untung punya istri yang jago menulis. Gue bilang, kamu bisa nggak yang? Bisa kata dia. Dan alhamdulillah hanya dalam 1 hari kemarin istri gue buat dan kelar gitu ya kan. Kita kirim ke mereka lewat email dan mereka bilang oke, nggak ada masalah, ini oke. Nah, kita tunggu hari Selasa ya. Dan gue diberi pesan di sini itu bahwa gini, hari Selasa itu sebenarnya jadwal ibu tuh dari pagi jam 8 sampai sore itu padat sob. Jadi gue sangat ditekankan punya waktu cuma 1 jam. Jadi gue harus ngeset lokasi ibaratnya, karena yang satu itu memang menggunakan background asli gitu ya, yang kedua adalah green screen. Nah, pada saat jeda kan harus berarti setting lighting lagi, setting semuanya, pasang green screen gitu kan. Dan itu pokoknya semua harus dalam 1 jam. Wow, kata gue, terus nggak apa-apa lah, bismillah aja, karena gue jujur terbiasa ya dalam kerja yang seperti ini, yang dadakan-dadakan seperti ini. Jadi gue berusaha untuk tenang dan yakin aja gue bisa bismillahirrahmanirrahim aja pada saat itu gitu kan. Dan juga diingatkan begini, karena ibu sebenarnya mepet, jadi di hari itu ada ketemu sama media, terus juga rapat dengan beberapa pejabat lainnya. Jadi kalau bisa, kalau sudah dapat momennya, sudah jangan diulang. Jadi jangan pindah angle yang lain atau ngambil angle lain, karena kalau shoot kan biasanya dari kanan gitu kan, medium close up, yang wide gitu kan, atau close up-nya itu banyak diulang-ulang. Ini nggak bisa. Jadi gue diminta bawa beberapa kamera sekali shoot gitu. Jadi one take untuk close up-nya, medium close up-nya, dan wide-nya. Oke, kata gue oke. Akhirnya gue ajak Om Dion buat bantuin gue, karena gue nggak punya kamera lagi kan. Gue pinjam, minta tolong sama dia, gue pinjam dong A7 Mark III-nya dia, dan dia bilang ya udah gue sekalian bantu Om. Ya udah, syukur dia mau nolongin gue, makasih banget ya kan. Dia nolongin gue ikut deh kata dia. Ya udah. Nah, pada saat itu gue punya plan pada sisa 2 hari ya, hari Minggu. Terus gue berpikir gue harus ngedirect gimana ya konsepnya ya, karena antara kantor atau di luar gitu, di alam gitu ya kan. Karena di pendoponya Cibinong itu, di Cibinong itu ada danau kan, mungkin bagus gitu. Ya udah, gue berpikir oke, berarti plan A-nya gue akan buat di kantor, berarti ibu pakai baju dinas. Terus untuk plan B-nya di luar mungkin pakai baju biasa gitu ya kan, di alam gitu. Ya udah, sip. Hari Selasa habis sahur, habis sholat subuh, gue langsung berangkat karena janjinya jam 8 gitu ya. Maka jam 7 gue harus udah di sana tuh. Jadi subuh-subuh gue berangkat, dan jam 7 tank pas gue udah sampai di kantor bupati atau di area pendopo. Jadi pendopo dan kantor bupati itu satu area sob.
Nah, ya udah. Tapi ternyata nggak segampang yang gue kira. Karena gue berpikir datang jam 7, gue bisa set lighting atau cek-cek lokasi gitu kan. Nah, untuk memasuk area pendopo itu kan area rumah ibu juga di sana. Jadi ibu tinggal ternyata di sana. Dan itu dijaga sama aparat. Dan gue nggak bisa masuk dulu. Aduh, kata gue nih gimana nih ya. Tapi ya mungkin protokolnya kita harus hargain. Akhirnya gue nunggu. Ada masuk bareng sama orang Diskominfo akhirnya. Udah ngobrol-ngobrol-ngobrol, masuk jam 8 itu. Dan ternyata memang nggak bisa karena ibu lagi wawancara media TV. Jadi diundur sehingga jam 11. Agak teruntungkan, akhirnya gue bisa keliling. Gue lihat dulu seperti apa sih danau itu. Dan ternyata agak tidak sesuai harapan gue. Nggak hijau, maksudnya tuh nggak ada bunga-bunga gitu, nggak ada, agak gersang. Jadi waduh, nggak bagus nih. Nah, satu-satu lagi pilihan utama gue berpikir kantor ibu pasti keren gitu ya kan. Udah nunggu kantor ibu. Nah, itu jam 8 itu belum bisa karena lagi untuk masuk ke ruangan ibu nggak bisa sembarangan juga. Jadi kita masih di ruangan tamu nunggu izin untuk masuk ke ruangan ibu. Dan itu dapat jam 9 pagi. Jam 9 pagi akhirnya oke, gue masuk dan kagetnya gue juga nggak sesuai harapan gue. Jadi meja ibu itu untuk gitu gini. Kalau untuk di shoot ya aman, tapi kita pengen buat ada keindahan tata ruang dan sebagainya gitu ya. Nah, kebetulan di situ ada pilar yang nggak seimbang dan meja ibu tuh ada posisinya di sana, gue ingat banget. Lalu di belakang meja ibu itu ada lukisan tapi terlalu tinggi, jadi kalau gue shoot jadi kayak cuma seperempatnya masuk, jadi kayak mengganggu keindahannya. Nah, yang paling berat pada saat itu ada lagi nih, ada list kaca yang tingginya pas kalau setinggi orang kalau duduk gitu, dan itu pasti akan bocor lighting gua gitu ya kan, belum orang-orangnya bocor nih, kata gua, aduh gimana kan, waduh kacau. Gue gimana, gue tanya ruangan lain ada nggak ya, kurang lebih sama gitu di ruangan kerja ibu. Waduh gimana nih, ada nggak sih ruangan lain yang malah lebih santai, gue berpikir. Terus salah satu pekerja di sana ngomong, ada sih mas, tapi ruangannya ada di ruangan biasanya yang nyatu sama ruangan ibu gitu, ruangan dekat rumah, dalam rumah. Nah itu biasanya buat tamu-tamu ibu santai. Bagus nggak ya, boleh nggak saya masuk? Terus setelah mereka ngobrol-ngobrol sama ajudan, boleh deh kita ditemenin untuk ke sana. Dan sampai di sana baru gue bilang, nah ini dia nih keren. Karena pas gue masuk, gue nemukan ruangan yang malah lebih dapet. Karena gue ngeliatin dindingnya lebih dapet gitu ya, dengan apa ya, wallpapernya yang bagus. Dan yang paling penting pada saat gue masuk, kalau kalian pengen apa yang langsung gue bilang ini yang keren, gue ngeliatin lampu. Di tengah ada 2, plus di tengah ada lukisan gitu ya. Jadi ada 2 lampu, di tengah ada lukisan, dan lampunya ini klasik. Ini gue tahu nih klasik. Terus gue minta tolong sama mbaknya, mbak bisa nggak sih matikan lampunya dulu, tapi yang kuning hidupkan. Jadi lampu yang utama warna putih matikan. Begitu dia matikan, gue bilang ini di sini lokasinya nih, the best, ini keren nih kata gue. Jadi feel gue pada saat itu ini dapat kayak nuansa kerajaan gitu loh, yang kayak apa ya? Gimana gue, mewah gitu, tapi gue pengen buatnya malah shadow. Jadi ada unsur shadow-shadownya, yang di tengahnya kayaknya ibu bisa duduk di bangku. Itu muncul seketika idenya, aku yang langsung lega, alhamdulillah gitu, gue nemuin konsep. Terus gue izin balik ke ruangan kantor, minta izin sama ajudan, dan ajudan yang katakan setelah tanya ibu dulu, dan oke, nggak apa-apa kata ibu, sip. Yaudah kita langsung bongkar alat yang tadi sudah di ruangan tamu, ruangan kantor ibu, bawa lagi semuanya itu ke ruangan pertemuan ibu tadi yang gue bilang. Nah, di sini nih yang pengen gue share sama kalian gini. Kadang situasi seperti itu tadi, begitu kita datang lokasi nggak sesuai harapan, itu kalau kita panik atau kita bingung harus berbuat apa, buyar semuanya sob. Kerjaan kalian pasti akan hancur. Itu tergantung kepada diri kalian. Nah, kalau kalian mampu tenang pada saat itu, tetap tenang, terus berpikir pasti ada solusinya. Dan gue selalu ngalamin hal seperti ini. Setiap kita tenang, kita pasti akan nemuin solusinya. Dan pada saat itu udah. Nah, untuk nata ruangan itu pun harus gue juga, karena ruangan itu aslinya bangku semua kan. Terus ada bangku, dan kita hanya bisa manfaatkan apa yang ada di sana aja, nggak boleh yang lain gitu. Ya udah, gue waktu itu izin sama petugasnya untuk dipindahkan semua bangku itu, dan hanya ada 1 bangku aja di antara 2 lampu, dan
lukisan tadi, letakin di tengah. Gue berpikir pada saat itu ini keren nih. Dan lampu itu sebenarnya malah 2 lampu kuning itu malah menjadi poin gue pada saat itu pikir ini akan keren kalau gue kasih shadow, dimana lampu softbox 2 gue arahin ke ibu dan gue kasih lampu tembak backgroundnya. Jadi di tengah itu benar-benar fokus ke tengah titik pandangan orang. Nah pada saat itu gue berpikir apalagi yang bisa ya gitu. Gue ngeliatin ada meja dan bunga, ya udah gue kasih itu aja. Itu kita pindahkan semua sob. Aslinya nggak di situ semua. Itu di setting, kita setting semuanya. Dan serunya ya begitu. Dan bagaimana proses pendirekannya ya seperti ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Kabupaten Bogor yang saya cintai, mari menjaga kesehatan dan mentaati anjuran pemerintah untuk mendukung penanganan dan pencegahan COVID-19. Saya Ade Yasin, Bupati Bogor, mengucapkan Selamat Hari Jadi Bogor ke-538. Tadi ada loncat. Kamera, rolling, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Kabupaten Bogor yang saya cintai, mari menjaga kesehatan dengan mentaati anjuran pemerintah dalam rangka penanganan dan pencegahan penyakit. Penyakit. Action. Saya Ade Yasin, Bupati Bogor, mengucapkan Selamat Hari Jadi Bogor ke-538. Cut. Aman kan? Ya. Clear. Cek dulu. Ibu biar lihat. Ya. Sekali lagi nih, halus ada tapi ada daripada soalnya tinggi sensitif. Jangan ngobrol. Bogor mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kak, sip ini mau nambah opening jaga-jaga yang mungkin oh ya. Saya ambil stok satu sedikit bu, cuman buat di kata-kata awalnya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ngambil ada namanya shoot adegan kayak dari bunga, nanti kayak ada ibu, tidak ada agak pemanisnya gitu. Sebentar ya Bang. Yap, seperti itu dia gua ngerjainnya bro. Project yang bisa dibilang dadakan, baru lihat lokasinya, dan bahkan lokasi yang tadinya targetnya A tuh berubah jadi C gitu ya kan, karena lokasi yang terakhir bukan lokasi yang dibayangkan gitu. Berubah konsep, yang tadi ibu mau pakai baju mungkin agak resmi, akhirnya kita pakai minta ibu pakai baju putih. Tadinya kalau nggak salah baju hijau, harusnya karena Kabupaten Bogor itu identik dengan hijau, tapi karena konsep yang pengen gua buat lebih bagus ibu pakai baju putih, dan alhamdulillahnya ibu mau gitu ya kan. Dan ya begitulah. Dan ada momen terakhir sebenarnya yang gue minta mohon-mohon sama ibu, dan ibu kabulkan, karena sebenarnya kan nggak boleh, udah beres nih ya, udah beres nih, tag-nya udah beres dan ibu harusnya keluar rapat lagi. Terus gue bilang, bu saya pengen buat momennya yang opening awalnya moving, karena gue ngeliat dan ide itu muncul dadakan pada saat terakhir itu. Kayaknya kalau moving openingnya lebih bagus deh daripada cuma mode tripod. Terus gue bilang, saya cuma ngambil sebentar aja bu, cuma sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hanya sampai itu aja bu. Saya mau sama ibu, terus ibu bilangin ya udah nggak apa-apa kalau sebentar ya udah. Jadi gue ambil langsung suruh Om Dion, minta tolong Om Dion setting gimbal, set dengan kamera A7 Mark III-nya. Terus di itu ada bunga, gue dari bunga mendekati ibu itu momen terakhir itu yang gue ingat banget, karena gue minta sama ibu dan akhirnya diizinkan. Dan begitu cut, ibu memang langsung buru-buru keluar. Kalau nggak salah dia harus ketemu dengan pejabat lainnya. Jadi ya situasi seperti ini sob, ini pengalaman karena lo harus ngadepin pejabat, harus bisa tenang, bahkan kadang situasi yang kredit atau bisa dibilang semuanya tertuju pada lu gitu kan. Lalu harus bisa semaksimal mungkin untuk kerja, dan itu butuh ketenangan. Dan alhamdulillahnya proses editingnya ya nggak lama, karena ini kan cuma 30 detik juga. Dan sehari gue ngeditnya
Jadi das gue kirim, mereka senang banget, bilang ibu puas sama kerjaannya dan tidak ada revisi. Jadi langsung dikirim ke Metro TV pada saat itu untuk di QC, untuk dicek video itu dan lolos QC dari Metro TV. Alhamdulillah, dan kepuasan gue pada saat itu adalah ya ini, kita seorang videografer pasti puasnya pada saat kirim ke klien dan klien puas. Nah, apakah bagus apa tidak, gue pribadi sebenarnya merasa ini tidak semaksimal kemampuan yang gue miliki, tapi dengan situasi yang kayak kemarin, menurut gue ya ini sudah lumayan lah gitu ya. Pasti ada kurang lebihnya, tapi dengan situasi kemarin menurut gue udah maksimal berusaha dengan semampunya gue gitu. Dan semoga dari apa yang gue alamin kemarin itu kalian bisa ambil hikmahnya, situasinya, keadaannya gitu. Itu seharusnya jadi pelajaran buat teman-teman yang masih newbie mungkin, yang kayak apa syuting. Karena gini, di lapangan itu lebih berat daripada teori di sekolah gitu. Di lapangan itu kompleks, karena yang kalian hadapin adalah makhluk hidup gitu ya kan. Situasi alam, makhluk hidup, karakter orang, sifat orang, keadaan, dan semua itu kalian harus hadapin semua. Harus ngedirect gitu kan, ngambil semuanya lah, ribet, dan itu butuh pengalaman dan jam terbang pastinya. Nah, dengan BTS seperti ini gitu, seharusnya lumayan membantu teman-teman sih harusnya, dan semoga ya, semoga. Oke, jadi segitu aja sharing gue tentang produksi gue kemarin, dan semoga ini bermanfaat buat kalian, dan sampai ketemu lagi di vlog gue lainnya.